Oh, selain rumah puli berarti ada buat belajar juga? Iya, ada namanya rumah belajar. Rumah belajar. Iya, Oke. betul. Kalau di Karisma sih kita fokusnya ke 4 materi dulu nih. Jadi ada screening, terus asesmen, konseling, sama terakhir rencana rawatan. Halo Sobat Karisma, ketemu lagi di Teras Karisma. Nah, kali ini gue ditemenin sama Ajis, Dan- pas magang di sini. bukan Asma, atau host juga. Host. Oke. Pokoknya untuk kedepannya gue Gina dan bakal ditemenin sama Ajis. Nah, kita ada kedatangan tuh satu orang lagi nih, Jis. Oh iya kak, jadi karena kakak sibuk kemarin, dia udah dateng nih jauh-jauh dari seberang pulau ke Jakarta cuma mau jadi konselor adiksi. Itu yang cita-cita dari kecil. Iya. Jadi begitu dia keluar, cita-citaku jadi Konselor konselor adiksi. adiksi. Luar biasa. Makanya menarik nih, karena saking menariknya makanya gue undang lagi. Tepuk tangan dulu buat Bro. Eh. Oke, kalau sebelumnya berarti bincang-bincangnya udah majis ya? Iya. Kita ngobrol, lu berdua ngobrolin Ya, tentang tentang adiksi, konselor. Tapi yang kali ini yang bikin gue penasaran tuh kemarin tuh dia ada pernyataan kalau konselor tuh ada sekolahnya kak. Gue Emang baru iya? tahu itu. emang ya? Iya, ada Khusus khusus. ya? Iya. betul. Ada. Khusus buat konselor. Konselor adiksi khusus. Oke. Berarti kan ini sebuah profesi yang memang profesional gitu, nggak kaleng-kaleng kata dia kemarin. Gue pikir tadi dia mau ngomong berarti ini kan sebuah fenomena. Oke, berarti ada sekolahnya ya. Ada. Nah itu sekolahnya di mana bro? Sekolah sih, kalau sekolah khusus konselor ya itu udah ada di beberapa tempat yang ada di Indonesia. Khususnya di Pulau Jawa juga udah banyak, lumayan banyak Banyak, ya. bro. Udah banyak bener. Di Jakarta, Bogor, sama di Bandung juga udah ada, Sumatera, Kalimantan udah banyak. Seluruh Indonesia kali jangan-jangan. Iya. Nah berarti nih saking banyaknya nih berarti memang adiksi itu sebenarnya konselor adiksi kan mengatasi adiksi kemarin kan? Iya, betul. Berarti memang Indonesia ini banyak yang mengalami gangguan penggunaan zat gitu. Iya, kalau ya sering terdengar kan Indonesia sekarang masuknya darurat narkoba ya. gitu. Darurat. Iya, darurat narkoba. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong masalah sekolah di Karisma juga ada loh. Oh, ada? Iya, betul. Oh, selain Sekolah. rumah puli berarti ada buat belajar juga? Iya, ada namanya rumah belajar. Rumah belajar, Iya, oke. betul. Nah, rumah belajar itu apa namanya? Yang dipelajarin dalam rumah belajar itu apa? Nah, yang dipelajarin ya apa saja yang dilakukan oleh seorang konselor. Jadi misalnya kalau di Karisma sih kita fokusnya ke 4 materi dulu nih. Jadi ada screening, terus asesmen, konseling, sama terakhir rencana rawatan. Oke, berarti ada screening, assessment, Iya. konseling, sama rencana rawatan. Iya. Oke, berarti ada 4 ya? Ada 4. Ada empat Materi. tema materi ya yang dipelajari. yang dipelajari di sini. Itu memang maksud gua 4 materi itu harus dikuasai oleh konselor berarti. Idealnya sih gitu, seorang Idealnya profesional gitu. adiksi dia harus bisa menguasai 4 materi yang ada di tempat saya atau di rumah belajar itu. Karena kan dia harus bisa screening, harus bisa melakukan asesmen, konseling apalagi, dan terakhir untuk rencana rawatan gitu. Nah ini dasarnya atau memang hanya hal itu yang perlu dipelajari untuk menjadi seorang konselor adiksi? Sebenarnya sih ini dasar, cuman Dasar. kalau di Karisma lebih ke pendalamannya. Jadi gimana melakukan asesmen, gimana melakukan konseling. Jadi kita konsepnya lebih banyak berpraktek. Oke, kalau jadi ini kan biasa ya, gue kan orangnya kepo terus penasaran jadi beda tipis. Nah ini kan kalau misalnya kita menjadi seorang konselor, ini teman-teman ya di luar sana itu dia pernah ikut satu training, akhirnya dia jadi seorang konselor gitu kan. Nah apa bedanya pada saat dia training itu sama di rumah belajar ini? Dia belajar screening, dia belajar asesmen. Apakah memang untuk orang-orang yang sudah bekerja atau
yang baru-baru mau meniti menjadi konselor? Oke. Jadi kalau bedanya sama orang yang belum baru ya, jadi bedanya kalau kita sih sudah lebih berpraktek, jadi kita udah tahu nih apa yang harus kita lakukan, apa kekurangan nih. Nah, di rumah belajar ini kita dilatih atau belajar bersama-sama untuk lebih ke banyak berpraktek. Jadi kan sebelumnya udah dapat teori nih. Nah, di sini kita teorinya sekitar ya kalau di presentasi 30 atau 20% lah. Lebih ke praktek gitu. Nah, itu buat prakteknya sendiri tuh ada yang ngajar gitulah siapa gitu di rumah belajar karisma. Ada. Itu berarti memang dia orang yang kompeten juga untuk punya kemampuan yang tadi itu ya. Ya pastilah, lihat aja soalnya Bro Ronald ya kan, dia udah menjadi konselor yang handal gitu kan. Pasti di rumah belajar juga narasumber ya kalau kita bisa bilang ya, narasumber atau apa bilangnya? Jadi narasumbernya sih. Itu pasti yang berkompeten, berkualitas ya kan? Iya, jadi orang yang udah kompeten, maksudnya udah ada pengalaman. Memang dia trainer ya, gitu. trainer untuk konselor adiksi ya. Oke. Panjang juga perjalanan. Tidak ada bocoran siapa itu? Oke, kalau dari bocoran sedikit aja nih. Boleh. Inisial juga nggak apa-apa. Jadi kalau untuk di rumah belajar karisma sendiri kebetulan direkturnya langsung ikut memberikan pembelajaran di sini, Bro Ahmad, dan dibantu sama Bro Rejano Valino. Wow, berkualitas sekali memang itu. Narasumber yang berkompeten lah ya, diakui lah ya. Kayak namanya gak asing. Rejano Valino sama Bro Ahmad. Kalau itu sih asing banget. Kayak familiar gitu kan. Oke, berarti di Karisma ini sebenarnya luar biasa juga ini sih. Seorang direktur ya tadi ya. Direktur mau turun tangan langsung untuk menjadi narasumber di rumah belajar. Iya, karena gua dengar direktur Karisma itu juga mengajar di internasional juga, dia mengajar kan. Iya, jadi global training juga beliau mengajar kan. Memang berarti trainer yang kompeten. Iya benar, jadi sehingga akhirnya lebih ketika rumah belajar ini hadir, jadi lebih mengarah ke berpraktek. Sehingga harapannya teman-teman yang mengikuti pelatihan di sini udah bisa ketika kembali ke lembaganya masing-masing, dia udah bisa langsung kemampuannya bisa berpraktek. Karena setelah mengikuti pelatihan di sini, Karisma atau rumah belajar Karisma itu memberikan kesempatan untuk teman-teman yang pernah mengikuti itu untuk konsultasi selama 4 kali. Gratis ya? Gratis. Oh, termasuk dalam paket di rumah belajar berarti? Iya, jadi satu paket tuh. Oh, ada paket-paketnya. Gitu. Kalau ambil misalnya teman-teman udah ambil misalnya 2 paket nih. Setelah itu bisa konsultasi terkait materi yang udah pernah dipelajari. Misalnya lupa nih. Gue lupa terkait masalah rencana rawatan, bisa menghubungi Bro Ahmad, Bro Valino. Jadi langsung nelfon aja. Ibaratnya masih ada garansi. Oh my god. Iya, keren banget. Garansinya berapa? Seumur hidup boleh? Enggak seumur hidup. Harusnya seumur hidup. Seumur hidup enggak? Harusnya sih seumur hidup, tapi kalau dari sini kita kasihnya 4 kali pertemuan. 4 kali. Iya, selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Tapi ngomong-ngomong tadi gue ngomongin paket, gue kebayang paket buka puasa sebenarnya. Gue nggak tahu kalau rumah belajar tuh ada paket itu juga ternyata. Berarti ya, emang ada ya? Ada dong paket-paket. Berarti mau ngebayangin paket buka puasa tuh ternyata ada paket itu di rumah belajar. Nah, gue ini bro, gimana bro buat ikut atau daftar ke rumah belajar? Mungkin sahabat-sahabat Karisma ada yang tertarik, ada yang ingin tahu gimana caranya? Jadi mudah aja sih sebenarnya, teman-teman bisa menghubungi saya atau Sis Keken atau nomor yang ada di bawah ini, bisa dihubungi langsung gitu loh. Jadi bisa hubungi langsung Bro Ronald atau Sis Keken. Nomornya di bawah ya. Iya betul. Bisa dihubungi, bisa tanya lebih jauh lagi ya. Iya benar. Saya jangan jauh ke sana ya. Jangan kejauhan juga. Iya, tahu. Pertanyaannya bukan pertama mau belajar gitu. Bro Ronald udah berkeluarga belum? Waduh, kejauhan. Bukan, kalau yang nanyanya seorang female sih nggak masalah.
Nah ini antisipasi. Iya, iya. Oke, jadi tadi selain udah ada paket-paketnya, ternyata di rumah belajar, terus narasumbernya juga oke, ya kan? Nah, tadi mungkin ini ya, karena kan tadi udah bilang kalau belajar seorang konselor di sini di seluruh Indonesia udah hampir ada. Iya. Nah kalau kita misalkan gue maju nih, gue mau dong belajar di rumah belajar Karisma nih misalnya. Cuman karena hampir di seluruh Indonesia ada. Nah, emang apa sih perbedaannya mau belajar di sana, mau belajar di rumah belajar Karisma? Cuman tadi gue nangkap nih satu nih, lebih ke praktek. Ya, itu satu. Sama ini Kak, yang ngajarnya udah. Itu mau ngasih ulang lagi. Itu kan bedanya. Iya, dua tuh. Iya, jadi dua tuh ya. Iya. Kalau itu mau udah oke lah. Iya. Siapa tadi namanya? Bro Reja Novalino sama Bro Ahmad. Penasaran tuh orang kayak kemarin. Nah, itu dua tuh ya. Iya. Terus ada lagi nggak? Jadi yang bikin beda sama tempat lain. Tempat lain. Ya sebenarnya sih nggak jauh beda juga sih sama tempat lain, masalah terkait masalah materi juga ya hampir-hampir sama lah. Materi di tempat lain juga mungkin ngajarin asesmen, screening sama konselor, tapi ya keunggulannya rumah belajar ya selain trainernya atau narasumbernya juga ya itu udah tadi teman-teman bahas masalah lebih ke berprakteknya. Nah, prakteknya sendiri kita juga bisa melibatkan turun langsung prakteknya ke klien yang ada di sini. Prakteknya langsung ke kliennya? Betul, langsung ke klien. Jadi praktek langsung tuh ya? Iya, langsung praktek. Jadi kalau misalnya di beberapa tempat yang mungkin saya sendiri pernah mengalaminya itu praktek mungkin sama peserta. Namun kali ini kita lebih coba ke kliennya biar dia bisa lebih ketika gue ketemu klien menghadapi gimana sih cara ngebangun hubungan di awal. Berarti benar-benar prakteknya praktek langsung ya? Iya, nanti juga bisa dinilai sama peserta yang lain. Nah, kan tadi lo ngomongin si Indonesia nih, screening apa segala macam, memang itu jadi standarnya berarti ya si Indonesia konselor ADC harus menguasai itu gitu. Iya dong, jadi itu yang diwajibkan. Kalau mau bicara masalah standar untuk menjadi seorang konselor adiksi juga ya minimal juga harus bisa melakukan empat materi yang kita siapin nih. Jadi harus bisa screening, harus bisa assessment, harus bisa konseling dan membuat rencana rawatan. Gitu. Oke. Nah, tadi udah berarti tadi salah dua keunggulan. Salah tiga. Salah tiga keunggulan ya. Oh iya, tambah satu berarti tiga ya. Nah, itu ada lagi nggak selain itu? Ya di situasi saat ini karena kita kelasnya tatap muka langsung ya, yang pasti kita menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu penting banget karena situasi sekarang ini juga ternyata makin meningkat. Iya. Makin meningkat. Kalau lu udah gua udah swab. Oh, di swab ya? Gua udah vaksin, hasil gua negatif. Corona juga udah vaksin ya? Gua udah vaksin. Udah swab kemarin baru pulang kampung. Iya. Gua juga udah. Jadi itu protokol kesehatan. Kelasnya sendiri di sini kita minimalnya 6 orang, maksimal 8 orang. Oh, berarti bisa jaga jarak. Iya, berarti kondusif lah ya untuk belajar, terus juga untuk protokol kesehatannya terjaga. Udah materinya praktek langsung, yang ngajar kelas internasional, ada paketnya, kesehatannya dijamin. Iya. Tempat ini juga kurang apa coba? Udah pokoknya berarti di rumah belajar Karisma ini lengkap lah ya, lengkap dari segi protokol kesehatan, materi, narasumber, berpaling itu oke lah ya. Iya, karena kan kita sebisa mungkin memberikan pelayanan, memberikan fasilitas yang terbaik untuk teman-teman atau peserta yang mengikuti kelas di sini. Jadi dari tempat tidurnya juga ya nggak jauh beda lah sama tempat-tempat yang lain. Ada pendingin ruangannya, AC. ya makan sehari 3 kali dapat snack gitu-gitu. Iya tuh kalau belajar terus tiba-tiba nggak ada sih, panas banget nih. Ya ampun belajarnya nggak fokus, geli banget nih lagi sendiri. Dan terus udah gitu, nah berarti
tadi selain gue penasaran dan kepo ya kan, ini gue ada pertanyaan lagi nih. Kalau yang mau ikut rumah belajar karisma itu mesti misalkan gue nih, gue tukang sayur nih, gue cukup datang, gue mau dong jadi konselor adiksi di rumah belajar karisma tapi belajarnya gitu, bisa gak sih? Sebenarnya sih kita lebih sasarannya sih lebih ke orang yang sudah pernah mengikuti pelatihan dasar atau pelatihan Oh, sebelumnya. seenggaknya dia tahu dasarnya. Oh, kayak tadi gue bilang ada temen-temen pernah ikut on job training. Iya. Nah, akhirnya dia bekerja di salah satu rehabilitasi. Nah, maka berarti untuk memperdalam ilmu basic tadi, ilmu dasar tadi, rumah belajar karisma. Yes, Oh, betul. okay. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang misalnya dia belum ada pengalaman bekerja di bidang adiksi, Saya sama sekali awam nih. nanti itu mungkin bisa dibicarakan lagi. Oke, terkait berarti dia mau masih pelajarin ada, apa, masih gitu. bisa sebenarnya. Nanti berarti bisa sesuai- ngobrol langsung Oh, kitanya. iya sesuai kebutuhan. Berarti selain sesuai kebutuhan programnya, waktu itu kita udah ngobrol juga sama siswi kan? Hmm. Berarti rumah belajar juga bisa sesuai Iya, kebutuhan. iya dong. sesuai Oh, kebutuhan. oke. Kalau misalnya saya cuma butuh konseling sama rencana rawatan, ya Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oh, Duanya bisa. asesmen sama screening nggak perlu diambil. Itu mungkin ada keluarga gitu, anak gue kan narkoba nih misalnya ya, terus gue harus mempelajari nih bagaimana caranya untuk menghadapi anak gue harus menjadi seorang konselor katanya. Mungkin kita nggak tahu, Bisa. mungkin gitu. Nah, Tiba-tiba datang gitu kan, itu Saking kan sesuai, frustasinya. nah itu kan sesuai kebutuhan walaupun dia nggak punya basic. Oke. Mungkin yang kayak gitu kali ya dibilang sesuai kebutuhan. nanti kalau untuk pokoknya jadi gini, orang yang misalnya selain yang udah pernah ada pengalaman atau pernah mengikuti pelatihan terkait masalah adiksi dan lain sebagainya itu mungkin bisa kita obrolin lagi. Berarti langsung Ya. hubungin lagi ke nomor betul. yang tadi itu tuh. Nomor Nanti- tadi ke saya sama sis Keke. Nah, gitu. nanti di akhir acara jangan lupa ditampilkan lagi nomor biar jelas. Ya, buat editor nanti di akhir acara tolong nomornya Bro Ronald, Siseken, alamat rumah belajar karisma tolong masukin ya. Ya iya, kalau saya dipecat jadi editor. Oke, apa lagi Jis yang kita perlu ketahui ya? Tadi gue Sih kayaknya menarik sih, maksud gua apa ya, udah lengkap gitu. udah ya, lengkap ya? Tanya cuma gitu. Yang perlu dibahas itu doang ya? Iya, kalau gua ya, Oh, iya. kalau gua nggak tahu kalau kakak, Gue gua kan nggak sekepo kakak. Benar, lu nggak sepenasaran gue. Gue mikir dulu ya. Oke. Gue ingat-ingat dulu. Kayaknya tadi ada satu lagi. Seberapa penting sih sekolah ini untuk seorang kanselor? Belum kan? Tadi kamu tanyain kan? Nah, Kalau kata Brahma, pertanyaannya bagus nih. udah nggak usah dibahas gitu. Kalau kata Bro Reza 0 sampai 4. Jadi gini, seberapa penting sekolah konselor ini? Sangat penting lah. Jadi karena kalau kita bicara masalah adiksi itu kan pasti ada update-an ilmunya mungkin. Oh, ilmunya selalu Update, ada update. perkembangan ya, Bro. Iya, update. Ya iyalah lu harus ilmu 97 dipakai sekarang kan bener aja Jis. Wah juga ini. Jadi ada mungkin makin banyak zat-zat baru yang masuk, akhirnya ada perubahan-perubahan yang mungkin ya di beberapa cara melakukan screening atau ada screening baru, instrumen screening baru, instrumen asesmen ada perubahan atau ada revisi, kan kita nggak tahu ke depannya. Iya. Nah makanya perlu mengikuti atau perlu adanya peningkatan kapasitas. Gitu Jis, berarti bukan jenis narkoba doang yang berkembang, up to date ya kan. Jadi ternyata ilmunya juga harus Oh berkembang. iya, itu juga harus berkembang. Narkoba up to date nih, masa ilmunya Kak? Sedangkan ilmunya ini kan untuk nginiin si narkobanya kan? Masa nggak berkembang? Bener berarti. Oke, berarti luar biasa lah ya rumah belajar ya. Oke, buat sahabat karisma yang mau gabung di rumah belajar, silahkan nanti editornya munculin nomor teleponnya, bisa dihubungi ya. Tadi kata Bro Ronald nggak kaleng-kaleng. Paling. Berarti tanyain langsung nanti nama Bro Rona atau Sis Keken gitu. Iya, Nanyain betul. untuk nanya rumah belajar karisma. Jangan ditanya dia single atau enggak. Nanti dia promosi soalnya. Kayaknya Bro Rona mulai mencari-cari gitu karena dia mulai merasa kesepian dalam bulan puasa ini. Oke, lanjut. Udah, sampai ditanya Bro. Gue sih tadi akhirnya penasarannya kan kayak Tuh, katanya lu nggak kepo, nggak penasaran kayak gue. karena ada pertanyaan Oke. tadi Oke. apa ada zat yang baru apa segala Ah. macam, berarti konselor adiksi itu dalam memberikan treatment itu
beda-beda ya, tergantung jenis zatnya atau apanya. Iya dong, tergantung jenisnya. Berbeda, setiap orang pasti berbeda. Cara melakukan treatment kalau si A dan si B juga beda. Beda ya, makanya itu perlu belajar. Perlu diupdate ilmu, jadi ya emang harus diupdate. Ibaratnya, sorry kalau lu punya handphone, pasti aplikasi di situ kan harus diupdate. Mau ganti mulu kalau handphone mah. Kalau enggak bakalan ketinggalan. Perasaan gua tahun kemarin paling baru, begitu setahun kemudian ada lagi kok kayaknya gua ganti aja, berasa pengen dijual aja. Gitu. Sama lah, ilmu harus update terus. Knowledge juga harus diperbarui terus bro ya. Iya, kayak kita nih juga bawa FL gini, knowledge-nya mesti diperbarui. Kalau nggak kita mentok di Bro Ronald. Karena Bro Ronald lagi nyari jodoh. Nah, apa situ lagi? Jadi promosi ya. Nah, ini bukan sekedar promosi, tapi ini pemberitahuan. Udah cukup. Ini obrolan kita sampai sini. Obrolan makasih. Iya, sama-sama. Sebenarnya juga gue udah skip nih Jis. Makanya gue minta, gue pengennya kita berdua. Udah mau masuk waktu zuhur nih, mau sholat dulu, jadi kayak kita ngobrol-ngobrol di sini dulu. Alhamdulillah. Mumpung di bulan puasa mencari keberkahan gitu. Banyak ibadah ya. Itu Kak, kameramennya senyum-senyum aja. Pasti ada apa-apa gitu di dalam hatinya. Oke, berarti sampai di sini obrolan kita bersama Bro Ronald yang sedang mencari jodoh. Thank you Bro Ronald. Iya, semoga sukses, semoga belajar. Amin. Dan semoga narasumbernya makin oke lagi. Amin, insyaallah. Luar biasa lah pokoknya, lengkap itu udah. Oke, jangan lupa tungguin lagi terka berikutnya karena kemungkinan terka selanjutnya gue akan berdua sama Ajis. Akan lebih menarik pasti. Yo, dong berdua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, see you and bye.